Ketika sorotan soal netralitas pejabat negara dalam Pilpres 2024 sedang tinggi-tingginya, Presiden Joko Widodo memberikan lampu hijau bahwa semua menteri bahkan presiden boleh kampanye dan memihak ke salah satu cawapres maupun capres. Perlu dicermati, Jokowi menyampaikan itu di hadapan Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan aktif. Keduanya berada di Lanut Halim Perdana Kusuma di Jakarta usai menghadiri seremoni penyerahan pesawat dan helikopter pada Rabu 24 Januari 2024. Apakah Jokowi tampak semakin berani bermanuver dan apakah pencawapresan Gibran dapat dianggap sebagai dukungan dari Jokowi? Dengan jabatannya sebagai presiden, keberpihakan Jokowi mungkin menjadi aset politik dalam kontestasi politik berikutnya. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institute, Bung Rocky. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Enggi. Kabar baik, Bung Rocky? Alhamdulillah kabar baik, sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan ini ada kabar tidak baik gitu ya, Bung Rocky, karena dahulu bilang harus netral, sekarang boleh cawe-cawe gitu ya, Bung Rocky. Dan apakah memang persaingan ketiga pasangan calon wakil presiden maupun calon presiden juga menjadi kingmaker bagi duet Prabowo Gibran, Bung Rocky? Iya, jadi kalau kita lihat dalam setiap kontestasi atau setiap pertarungan atau pertandingan, pasti adalah pihak-pihak yang punya peran masing-masing. Ada, kalau saya ibaratkan permainan bola, tentu ada yang bertindak sebagai pemain, ada yang bertindak sebagai pelatih, ada yang bertindak sebagai sponsor pendanaan. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, dalam kontestasi Pilpres, tidak beda jauh lah kira-kira. Ada pihak yang menjadi pemain atau pihak yang ditampilkan, suruh bertanding. Ada juga pihak yang melatih, yang bermain juru taktik lah di belakang itu. Ada manajerialnya. Ada juga sponsornya yang mendanai berbagai kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga kalau kita lihat, maka pasti ada kingmakernya di belakangnya setiap kontestan tersebut. Sama dengan pertandingan bola lah. Masing-masing kesebelasan pasti punya pelatih, punya juru taktik, punya juru strategi, punya yang membentuknya siapa, di belakangnya siapa yang mendanai, siapa yang sorry. Saya pikir semua itu tetap punya ya. Tidak beda jauh lah. Saya ibaratkan kalau pertarungan di level kontestasi capres ya tidak beda jauh dengan itu. Pasti ada pihak yang mendanai, pasti ada pihak yang mengatur strateginya, ada tim sponsornya, ada juga tim supporternya, para penonton, para pendukung, para partisipan, dan sebenarnya itu pasti ada. Nah, kalau kita lihat dalam kontestasi ini, kalau tadi disampaikan apakah Pak Jokowi menjadi kingmaker bagi salah satu pasangan calon itu, tentulah. Nah, karena di situ ada eh, anak beliau yang ikut bertarung dalam kontestasi ini, ya tentu beliau pasti ada di belakangnya di situ. Jadi suka atau tidak suka, publik akan membaca bahwa di belakang pasangan 02, terutama yang ada anak Pak Jokowi, tentu ada restu dari Pak Jokowi di belakangnya. Kalau tidak ada restu, tentu tidak diizinkan untuk ikut. Nah, kalau sudah diizinkan untuk ikut, tentu konsekuensinya akan dibantu lah. Masa ada bapak melihat anaknya sedang berjuang tidak diberi support, tidak beri bantuan, tidak didukung, kan begitu kira-kira ya. Tapi dengan kita, kalau anak kita sedang main bola, tentu kita memberikan aplaus, tepuk tangan dan dukungan kira-kira. Kecuali memang dari awal kita melarangnya untuk ikut bertanding sepak bola, mungkin kita akan melarang. Demikian juga kalau misalnya capresnya anak kita, tentu kita akan mendukungnya, memberi supportnya. Kalau sudah minta restu dan minta izin kepada kita dan kita mengizinkan, tentu diberikan support dan dukungan. Nah, berbeda kalau dari awal tidak diberikan dukungan atau dilarang.
Nah, kalau kita lihat kan apakah paslon 02 anak Pak Jokowi itu dari awal didukung atau dilarang oleh beliau? Tentu kita bisa melihat faktanya didukung. Kalau tidak didukung, tentu Gibran tidak mungkin bisa lolos menjadi cawapres karena dari segi usia saja tidak memenuhi syarat awalnya kan, dia tidak memenuhi syarat minimal. Tetapi dari perjalanan yang ada, bagaimana bisa dilakukan, bahkan konon dari beberapa netizen maupun publik bisa menilai bahwa ada peran keluarga di situ, terutama pamannya dalam konteks di MK misalnya. Dan itu kan terbukti ya, di MK itu ada MK sudah memutuskan bahwa ketua MK yang lalu, terutama paman Gibran, itu kan terkena pelanggaran etika berat, nah, kira-kira begitu. Gara-gara memutuskan persoalan yang diajukan boleh tidaknya usia di bawah 40 itu bisa maju sebagai capres atau cawapres. Dan itu menunjukkan bahwa kingmaker adalah di situ Pak Jokowi tidak bisa dihindari dari opini publik bahwa beliau ada di belakang itu. Seandainya beliau tidak menyetujui, tidak merestuinya, pasti akan dilarang anaknya. Dan faktanya tidak dilarang dan sekarang sudah melaju sampai ikut dalam tahap proses demokratisasi dalam konteks proses kampanye dan seterusnya. Saya pikir situ posisi penilaian publik yang menganggap bahwa Pak Jokowi sebagai kingmaker dari pasangan cawapres, capres cawapres, terutama yang ada anak beliau. Begitu, Mas Baik, Enggi. Bung Rocky, dan apakah memang ini mengindikasikan bahwa kekuasaan di negeri ini hanya di sejumlah tangan kecil saja, atau bisa dikatakan elit kekuasaan dan yang memiliki pengaruh dominan dalam keputusan-keputusan penting dalam masyarakat, juga termasuk dalam Pilpres nanti, Bung Rocky? Iya, kalau dalam Pilpres tentu pengaruh sekelompok kecil orang yang punya kekuatan politik maupun kekuatan ekonomi tentu sangat berpengaruh besar. Karena pemilu dalam sistem demokrasi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan akses dan jaringan yang luas. Kalau tidak memiliki kedua variabel itu, saya pikir orang tidak mungkin bisa menang atau bahkan bisa melenggang lebih lanjut. Oleh karenanya, saya pikir faktor itu menjadi sangat penting dan faktor itulah yang dominan dimiliki oleh berbagai pasangan calon. Nah, siapa oligarki itu? Kalau Jeffrey Winters mengatakan, ya oligarki itu sekelompok kecil orang yang punya kekuatan ekonomi maupun kekuatan politik untuk menentukan arah kebijakan maupun keputusan-keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau kita lihat dari sini, tentu kita bisa melihat Pilpres sekarang tidak jauh dari persoalan tersebut. Ada sekelompok elit politik dalam bidang ekonomi yang membiayai berbagai kontestasi tersebut, baik proses pencalonan, proses kampanye, proses mobilisasi. Nah, itu memang suka atau tidak suka diperlukan. Nah, apakah cukup dengan oligarki ekonomi saja? Tentu tidak cukup. Modal yang besar tapi tidak punya jaringan politik dan akses bagi massa untuk melakukan aktivitas kampanye, perebutan massa dan penggalian suara, saya pikir juga akan kesulitan. Oleh karenanya, dua kelompok kecil yang sangat penting, tetapi dia sangat berpengaruh dalam hal ini disebut sebagai oligarki politik, itu juga sangat berpengaruh. Karena dengan kekuasaannya, kewenangannya, dia bisa mempengaruhi massa, mempengaruhi para pemilih, sehingga bisa mengarahkan pilihan-pilihannya atau dukungan-dukungannya kepada pihak-pihak calon tertentu. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat segelintir orang itulah yang kemudian disebut oligarki, baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Dua-duanya memiliki peran penting untuk menyukseskan seorang yang mengikuti kontestasi dalam pesta demokrasi ini untuk bisa maju dan bertarung lebih lanjut. Begitu, Mas Enggi. Baik, Bung Rocky, dan tadi juga Anda katakan Bapak juga berani-berani dengan mulai terbukanya membantu sang anak, dan mengapa sang Bapak itu begitu berani dan tampak all out
dalam mengerahkan kekuatan politiknya, dan apakah keberpihakan Jokowi akan sangat berpengaruh pada political endorsement kepada kandidat yang didukungnya, Bung Rocky? Ya, kalau kita lihat dalam sistem demokrasi sekuler yang sangat kapitalistik ini, dukungan kaum kapitalis yang memiliki modal itu memang menjadi sangat penting. Dan dalam hal ini, kenapa mereka juga memerlukan dukungan politik maupun akses-akses politik ke depan, karena mereka lah yang sebenarnya menguasai sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber daya alam yang uh, menjadi kekayaan alam di suatu negeri itu. Nah, kalau kita melihat hampir semua kekayaan alam kita itu kan tidak dikuasai, tidak dikelola oleh rakyat ini. Justru dikuasai dan dikelola oleh segelintir kaum kapitalis, kalau saya menyebutkan, yang mereka bisa mendapatkan keuntungan besar di situ, dan kekayaan itu jadi akhirnya tidak dinikmati, tidak dimiliki oleh rakyat, sebagian besar rakyat kita. Hanya segelintir saja yang bisa menikmatinya. Nah, itu yang saya kategorikan, kita bisa melihat bagaimana kita ini negeri kaya, misalnya kaya minyak, tetapi minyaknya mahal. Kita kaya minyak sawit, tetapi mencari minyak goreng saja susah. Gitu. Kita misalnya tambang emas di Freeport begitu besar, tetapi masih ada orang yang mati kelaparan di sana karena kekurangan makan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sumber-sumber daya alam maupun sumber-sumber daya ekonomi, jaringan-jaringan ekonomi itu dikuasai oleh segelintir orang yang dalam konteks kapitalis disebut sebagai kapitalis itu. Dia menguasainya, kemudian mendapatkan keuntungan yang besar, dan dalam sistem demokrasi yang begitu mahal ini, melalui pesta demokrasi mereka menancapkan pengaruh dan kekuasaannya untuk terus bisa ada di sini, sehingga mereka bisa ikut membuat kebijakan-kebijakan, bahkan bisa membuat para penguasa atau orang-orang yang mereka dudukkan, mereka biayai dalam kontestasi pesta demokrasi itu, sehingga bisa menjadi kekuatan tersendiri untuk menjadikan mereka sebagai pemilik modal yang berpengaruh di negeri ini. Saya pikir disitulah letak kenapa mereka bisa disebut orang-orang yang berpengaruh di negeri ini, karena mereka punya akses ekonomi, memiliki penguasaan terhadap sumber-sumber kekayaan alam kita, termasuk juga ikut menentukan kebijakan, bahkan bisa merancang dan membuat undang-undang yang bisa menguntungkan mereka. Saya pikir begitu, Mas Enggi. Baik, dan terakhir Bung Rocky, apakah klaim bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu bohong semata, Bung Rocky? Saya pikir kalau dibilang bohong mungkin terlalu naif ya. Mungkin lebih dikenal salah sasaran. Jadi kalau mereka mengatakan pemerintahan slogan demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tetapi fakta yang terjadi adalah dari rakyat kecil, dikelola oleh rakyat menengah, terutama para politisi, dan hasilnya untuk rakyat besar atau para kaum kapitalis tadi. Jadi itulah fakta demokrasi yang terjadi di berbagai negara, termasuk di berbagai negeri-negeri demokrasi yang ada di dalam maupun di luar negeri. Faktanya memang demikian, bahwa demokrasi itu memang rakyat yang dijadikan objek, mereka lah yang disuruh memilih, mereka yang disuruh mendukung, mereka disuruh ikut kampanye, tetapi yang mengelola itu adalah rakyat menengah. Jadi rakyat menengah itu siapa? Para politisi yang sedang mengelola kegiatan-kegiatan politik maupun menjadi perwakilan-perwakilan rakyat di level-level menengah. Dan hasilnya untuk siapa? Hasilnya adalah untuk rakyat besar, terutama mereka yang punya jabatan tinggi, dan mereka yang punya akses kekuatan modal yang besar, termasuk para oligarki ekonomi atau kaum kapitalis tadi. Itulah yang akan menikmati
banyak atau menikmati besar. Yang tadi saya gambarkan, bahkan mereka bisa menguasai sumber-sumber daya alam, perizinan-perizinan yang besar. Bahkan kalau kita bilang ada calon presiden kita yang punya ratusan ribu hektar eh, hutan maupun kebun dan seterusnya. Ada yang juga menguasai tambang-tambang, ada juga menguasai izin-izin edar ekonomi dan seterusnya. Saya pikir itulah yang terjadi ketika kita menggunakan sistem demokrasi. Bahwa fakta dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, memang untuk rakyat besarlah hasil semua itu. Terutama yang kita khawatirkan di negeri ini adalah kaum kapitalis yang bukan dari rakyat negeri ini asli, tapi dari asing. Asing dan asing kalau orang mengatakan demikian. Jadi fakta sesungguhnya demokrasi yang terjadi, yang dipraktekkan di berbagai negara, baik di negeri ini maupun di luar negeri, adalah bahwa demokrasi itu sesuai slogannya dari rakyat kecil untuk rakyat menengah dan untuk rakyat besar. Dari rakyat kecil yang bekerja keras, memberikan dukungan, memberikan suara, itu kampanye, ikut berkeringat, dikelola oleh rakyat menengah, kemudian hasilnya untuk rakyat besar, terutama kaum oligarki, baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Dan itu semakin lama dia akan semakin mengokohkan kedudukannya, semakin mencengkeram negeri ini dan semakin menguasai kekayaan-kekayaan alam maupun sumber-sumber daya alam di negeri ini, termasuk mereka mengeluarkan undang-undang dan aturan yang bisa menguntungkan bisnis mereka, menguntungkan praktek kekayaan mereka, melindungi aset-aset mereka, dan melindungi kegiatan bisnis mereka, dan memperbesar bisnis mereka. Dan undang-undang yang tidak pro kepada mereka, mereka ganti. Undang-undang yang pro kepada rakyat mungkin mereka biarkan kalau tidak mengganggu kepentingan mereka. Tetapi jika mengganggu, maka mereka akan ubah, mereka akan revisi, dan mereka akan membuat undang-undang yang baru. Dan akhirnya boleh saya katakan, dengan sistem demokrasi ini, maka negara akan ditunggangi oleh kaum kapitalis dan kaum oligarki. Mungkin itu, Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Rocky untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Jadi tadi ya, dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat pun tadi ada tanda tanyanya gitu, atau tanda ketentuan berlakunya dari rakyat kecil, oleh rakyat menengah, dan untuk rakyat besar gitu, atau dalam bahasa lainnya penguasa dan pengusaha, peng-peng gitu ya. Jazakallah sekali lagi Bung Rocky, mudah-mudahan Bung Rocky senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.